Shalom, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSJA Jem Yunlong. Langsung saja ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Di Saat Penuh Ketidakpastian, Dia Tetap Pasti. Ya dan amin, yang percaya katakan amin. Untuk itu saya undang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk membuka firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33 sampai 34. Seperti biasa yang bisa membaca bersama-sama sembari bangkit berdiri, mari kita baca bersama. Kalau tidak, dengarkan dengan seksama. Matius 6 ayat 33 sampai 34 berbunyi 2-3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memegang kendali kehidupan kami Tuhan, sehingga bahkan masa depan kami tidak perlu kami cemasi yang terlalu berlebihan, sebab kami percaya Engkau yang memberkati kami, menjaga, melindungi kami, dan mengadakan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami, baik sekarang dan masa yang akan datang. Hari ini Tuhan, berbicara lebih lagi kepada kami Tuhan dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesusahan mungkin Tuhan. Kami percaya Engkau terlampau lebih besar daripada apapun yang harus kami hadapi dalam kehidupan ini. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, dalam kehidupan tentu banyak sekali tantangan, permasalahan ya. Bahkan saat kita berjalan ke depan ada banyak ketidakpastian di depan kita. Bagaimana kita dapat terus berjalan ke depan saat banyak ketidakpastian di depan kita? Matius 6 ayat 33 sampai 34 memberikan 3 kunci bagi saya dan saudara. Yang pertama, dengan mata tertuju padanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kita diajak untuk mencari, mendahului, memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah sebuah instruksi. Bukan saja dalam bentuk perintah, tapi instruksi yang membawa kita atau menghantarkan kita kepada janji Tuhan. Yang mana adalah poin yang kedua nanti. Ibrani 12 ayat 2 berbunyi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, kita diajak untuk melakukan iman kita, menjalankan iman kita dengan mata tertuju kepada Yesus. Kalau kita sebagai orang Kristen punya iman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada segala sesuatunya, tetapi mata kita tertuju kepada segala sesuatu tersebut, tentu kita akan melihat hal yang susah, begitu susah sekali. Ya, hal yang besar kita lihat tentu besar sekali. Permasalahan A, B, C, D ini besar semuanya. Itu sudah pasti, ya. Tetapi kalau kita bisa mengarahkan mata kita menuju kepada Yesus terus, maka kita akan melihat bahwa sebesar apapun masalah saya dan saudara yang kita hadapi, ya baik itu masalah kesehatan, keuangan, keluarga, rumah tangga, masa depan, pendidikan, teman-teman, persahabatan, ya, yang suka ribut sana sini, ya, dalam nama Yesus berhenti. Jangan suka cari onar dengan teman-teman sekelilingnya, ya. Atau sering ribut dengan keluarga juga, dalam nama Yesus berhenti, ya. Atau punya permasalahan dengan keuangan, dalam nama Yesus berhenti. Ya, ini semua karena kita fokus kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita. Permasalahan sepele menjadi besar, saudara-saudara, ya. Kita ada masalah keuangan sedikit, kebiasaan melihat sekeliling kita. Jadi kita punya kebiasaan pinjam uang untuk menutup kita punya masalah keuangan. Alhasil tidak sedikit yang punya kehidupan gali lubang tutup lubang. Artinya saya menggali dari sini, pinjam uang dari sini untuk bayar utang atau tutup lubang di sini. Lalu di sini sudah ada lubang baru, kita gali lagi lubang yang satu, pinjam dari sini untuk nutupin sini. Ini tidak akan selesai. Saya suka bilang Pastor Juna, hal seperti ini namanya lingkaran setan, ya, karena berputar-putar terus di situ. Dan ini semua oleh karena kita punya mata yang bukan tertuju kepada Tuhan yang lebih besar daripada segala masalah kita, tapi kita punya mata tertuju kepada masalah itu. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ya, sangat normal untuk kita penuh dengan ketidaksempurnaan tersebut. Bahkan firman mengingatkan di Ibrani 12 ayat 2 bahwa Yesuslah yang akan membawa iman saya dan saudara kepada kesempurnaan. Jadi saudara tidak perlu berkecil hati, ya. Kalau saudara mungkin adalah orang-orang yang baru saya sebutkan tadi, yang memiliki fokus hanya kepada
masalah di sekeliling. Kadang-kadang saya dan Pastor Juno pun demikian. Kita masih manusia. Tetapi kalau hari ini kita diingatkan, itu berarti saya dan saudara mampu untuk mulai memperbaiki arah pandangan saya dan saudara, bukannya melihat kepada sekeliling kita, tapi kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan menyempurnakan langkah iman saya dan saudara yang percaya. Katakan amin. Jadi mari saudara, selagi saya undang dalam kita menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, mari kita mengarahkan pandangan kita dengan tertuju secara penuh ya kepada Tuhan Yesus ya, yang pasti dan ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara-saudara ya, Matius 6 ayat 33 dilanjutkan. Setelah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, setelah kita memiliki fokus kepada Tuhan, ya dengan mata tertuju kepada Tuhan, maka dikatakan di sini, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan. Saat kita mengarahkan fokus kita kepada Dia, janjinya Dia akan memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara-saudara. Apa yang menjadi permasalahan kita, semua itu akan ditangani oleh Tuhan, saudara-saudara. Jadi poin yang kedua ini adalah saat kita menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, caranya gimana kita bisa terus melangkah adalah dengan percaya penuh padanya. Ya. Jadi kalau poin yang pertama tadi kita diajak untuk saat kita menghadapi ketidakpastian, mari jangan pandang yang tidak pasti, pandang yang pasti Tuhan kita Yesus Kristus dan janji-janjinya. Ya. Tapi ada perbedaan saudara hanya melihat janjinya dan tidak percaya, sama juga bohong ya. Atau orang Indonesia bilang sami mawon ya. Dan hari ini kita diingatkan saat kita melihat atau memfokuskan arah pandangan kita kepada Tuhan dan janji-janjinya, kita harus melangkah ke poin yang kedua juga, yaitu kita harus percaya kepada janji-janji tersebut. Memegang penuh janji Tuhan. Percaya ya dan amin. Ini yang akan Tuhan lakukan karena ini yang Tuhan janjikan ya. Saudara, Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Kalau saudara bersandar kepada pengertian sendiri, nggak akan kelar-kelar ya. Masalah yang besar, pengertian kita memang itu besar. Tapi Tuhan mengatakan tidak ada segala sesuatu pun yang lebih besar daripada namanya. Ya, di dalam nama Yesus segala sesuatu ya adalah lebih kecil. Ya, saudara, Tuhan kita lebih besar daripada apapun juga. Yang percaya katakan amin. 2 Korintus, Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saudara, ya, mari kita terus berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan ya. Jangan ada masalah sedikit kita berharap kepada orang sekeliling kita ya. Akhirnya saudara, kita hanya akan membuka masalah baru lagi ya. Kita punya masalah keuangan, tadi saya katakan kita langsung punya kebiasaan berharap untuk minjam dari teman. Akhirnya kita berantem sama teman tersebut karena kita bayar utangnya juga telat, kadang-kadang nggak bayar lagi. Ini kalau yang punya kebiasaannya langkah kecil nggak masalah, ambil langkah kecil dulu ya. Harus selesaikan pembayaran pinjaman apapun juga. Lalu langkah keduanya nanti jangan biasakan pinjam-pinjam terus ya. Tetapi mari kita bersandar, berharap kepada Tuhan ya. Nanti Tuhan yang akan membukakan jalan bagi saya dan saudara-saudara, memberikan hikmat kepada saya dan saudara. Untuk apa? Untuk supaya tidak jatuh lagi ke dalam permasalahan keuangan yang sama. Mungkin karena kita punya manajemen atau pengaturan keuangan kita yang tidak baik. Nanti Tuhan yang akan tolong sehingga kita memiliki hikmat, sehingga pengaturan keuangan kita menjadi lebih baik ya. Mari saudara, sekali lagi kita dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, kita terus percaya kepada Tuhan yang pasti tersebut dan akan mengadakan hal-hal yang pasti di masa depan kita yang mungkin saat ini kita tidak dapat melihatnya, saudara-saudara. Tetapi Tuhan yang sudah merencanakan di hari depan untuk saya dan saudara yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara-saudara, kita kembali lagi tadi dikatakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini saja. Ini kebiasaan kita sebagai manusia dan ini sangat normal ya. Apa yang belum terjadi kita sudah ketakutan duluan ya. Aduh, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Begini-begitunya ternyata pas hari H-nya datang tidak terjadi juga, saudara. Aduh, bagaimana kalau nanti hujan? Nah, ternyata hari H-nya nggak hujan ya. Jadi saudara-saudara, kita diingatkan hari ini dengan poin yang ketiga, yaitu jangan memiliki kebiasaan untuk mencemasi hal-hal yang di luar kontrol saya dan saudara ya. Atau supaya lebih keras lagi ya, poin yang ketiga saya jadikan instruksi. Berhenti mencemasi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol atau di luar batas kontrol kita ya.
Serahkan itu pada Tuhan, ya. Yang masih kita bisa kontrol, oke, no problem, ya. Masih kita bisa usahakan, oke, no problem. Tetapi kalau itu di luar batas kemampuan kita, ya, mari kita berserah pada Tuhan. Saat kita menghadapi satu sakit penyakit, mungkin di dalam diri kita atau di dalam diri saudara yang kita kasihi, ya, mungkin orang tua atau anak atau saudara dan lain sebagainya, ya. Kita bisa lakukan apa yang masih kita bisa lakukan. Misalnya harus ke dokter, ya, kita lakukan kalau masih ada uang dan lain sebagainya, masih lakukan, ya. Tapi kalau ternyata dokter bilang, oh biayanya harus segini, ya, tapi kita nggak punya uang, ya, mau gimana lagi? Saudara, ini di luar kontrol kita, ya, mau gimana lagi? Saudara semua sudah dengar kesaksian istri saya, Pastor Juna, yang harusnya dia sudah mati dari kecil, ya, saat dia declare oleh dokter terkena kanker, ya, dan ada pengobatannya, ya, di kemo dan lain sebagainya. Banyak orang sembuh benar dari kanker dengan melakukan pengobatan ini. Permasalahannya ini adalah biaya yang sangat besar, saudara-saudara. Dan istri saya datang dari keluarga yang tidak berada dan ibunya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Dia hanya berdoa kalau Tuhan kasih anak saya hidup terus, maka saya serahkan anak saya kepada Tuhan. Dan saudara melihat sendiri. Itulah sebabnya Pastor Juna ternyata benar-benar Tuhan panggil, puji Tuhan, untuk melayani dia. Karena sungguh tidak ada uang, tidak cukup biaya untuk dia melakukan pengobatan yang seharusnya dia terima saat dia kecil, saudara-saudara. Tapi ini di luar batas, ya, kontrol daripada orang tua Pastor Juna. Tidak bisa apa-apa selain daripada menyerahkan hal-hal seperti ini yang tidak bisa dikontrol mereka kepada Tuhan. Ya, yang tidak bisa kontrol, serahkan kepada Tuhan, karena dia yang memegang kontrol atau memegang kendali daripada segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan itu bukan saja hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, bahkan hal yang ada di dalam kendali kita, Tuhan juga memegang kendali, saudara-saudara. Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, Tuhan memegang kendali kehidupan saya dan saudara, dan dia yang akan memimpin saya dan saudara, dia yang akan melindungi saya dan saudara-saudara. Mari saudara, untuk itu di dalam langkah iman kita, terus kita berpegang teguh, ya, kepada pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7 berbunyi, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau saudara hanya fokus kepada melihat, bukan tidak boleh melihat, saudara-saudara, harus melihat. Ya, pekerja itu di Makau ataupun di Hong Kong atau dimanapun saudara berada, saudara tahu saudara akan balik ke Indonesia. Jadi saudara tentu harus melihat, ya, bukan cuma sekadar oh percaya, aku percaya, ya, Tuhan mampu untuk menyediakan bagi saya di kampung halaman saya. Nah, kalau saudara juga bekerja nggak pernah nyimpan uang, ya bagaimana Tuhan juga mau kasih saudara untuk naik level, saudara-saudara, ya. Benar, Tuhan dapat saja melakukan banyak hal dan mujizat dan lain sebagainya, terus memberkati saudara dengan kelimpahan. Tapi Tuhan tidak akan lakukan hanya dengan begitu saja, karena saudara dan saya akan menjadi malas. Dan Tuhan tidak suka orang-orang yang malas. Jadi saudara dan saya pun harus tetap melihat, ya, kondisi, situasi di sekeliling kita, masa depan kita, merencanakan, ya hal-hal yang harus kita lakukan, itu tetap kita lakukan. Tetapi hal yang di luar kendali saya dan saudara, ya, serahkan kepada Tuhan, ya. Yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita rencanakan, ya, seperti bekerja, kita bisa sisihkan berapa uang kita untuk membangun rumah di kampung halaman. Mari kita lakukan itu, saudara-saudara. Tetapi hal-hal lainnya, saudara, yang tidak bisa kita pegang kendali, ya, yang tidak bisa kita lihat, kayaknya saya nggak bisa ngelihat nih bakal sukses apa enggak. Saudara, kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Jadi sekalipun kita melihat hal-hal berjalan di luar rancangan kita, kelihatannya tidak baik, saudara, mari kita pakai iman kita. Dan sekali kita diingatkan di Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu bukan karena kita melihat segala sesuatu berjalan baik maka saya beriman, everything will be good, ya. Iman adalah saat kita tidak bisa melihat segala sesuatu berjalan dengan baik, segala sesuatu salah, segala sesuatu mengarah kepada kehancuran seakan-akan. Tetapi aku tetap percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan segala sesuatu akan baik dan indah pada waktunya.
Itu iman saudara-saudara, ya. Hari ini mari saudara dan saya bersama-sama, mari kita diingatkan dan lakukan terus dalam kehidupan kita, melangkah di dalam iman kita ke arah depan dengan segala sesuatu yang tidak pasti di sekeliling kita dan di depan kita. Mari kita terus melangkah saudara-saudara, karena Tuhan telah mengingatkan kita, kita mampu untuk terus melangkah dengan mata kita tertuju kepada Dia, dan dengan kita terus percaya kepada Dia dan janji-janjinya, dan kita berhenti memusingkan, memikirkan, mencemasi hal-hal yang ada di luar kendali kita. Saya harap ini menjadi berkat bagi saya dan saudara semua. Shalom, selamat hari Minggu.